Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau dunia hari-hari ini geger dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran akan terjadi inflasi, akan terjadi ini, itu. Hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan manusia. Dan hidup kita tidak ditentukan oleh situasi kondisi zaman. Tapi hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Oleh sebab itu Matius 4 ayat 4 berbicara seperti ini. Istilahnya manusia tidak hidup oleh karena roti saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, kalau yang menjadi masalah kalau kita sebagai orang percaya tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, pasti tidak memiliki hubungan juga dengan firman-Nya. Orang yang memiliki persekutuan dengan Tuhan pasti juga memiliki persekutuan dengan firman-Nya. Berapa banyak hari-hari ini nggak peduli apakah jabatan kita, apakah jabatan kita. Mau kita orang biasa, ibu rumah tangga, kepala rumah tangga biasa, pengusaha, para imam-imam Lewi. Saudara, rasa ini sedang melanda di mana-mana. Kalau kita tidak punya persekutuan yang karib dengan Tuhan, kalau kita tidak bergaul dengan firman-Nya, seperti Yosua 1 ayat 8, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat pagi, siang, sore, dan malam. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan bertumbuh. Kita bisa berhikmat, kita bisa memiliki hati bijaksana ketika kita memiliki pergaulan yang karib dengan Tuhan. Kalau kita tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, bagaimana kita bisa bijaksana? Bagaimana kita bisa berhati-hati dalam menggunakan waktu, menggunakan kesempatan. Oleh sebab itu firman Tuhan seringkali mengingatkan saya, saudara. Di dalam Yesaya 30, memang aku memberi kamu roti serba sedikit, tetapi pengajarmu tidak meninggalkan engkau. Ketika pengajar kita, yaitu Roh Kudus, piti yang terbaik, dia guru atau maha guru, pada waktu kita bergaul dengan Tuhan dan firman-Nya dan Roh Kudus, saat kita mau tersesat, firman Tuhan katakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ketika Roh Kudus masih bersama-sama dengan kita, dan dia akan memperkatakan sesuatu dari belakang, berjalanlah ke kanan, maka engkau akan menganan. Berjalanlah ke kiri, maka engkau akan mengiri, Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak punya persekutuan yang karib dengan Tuhan, menghadapi situasi kondisi yang ada di sekitar kita akan membuat kita lemah. Akan membuat kita bisa menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, dan lebih tragisnya, menyalahkan Tuhan. Hidup orang percaya, masa depan orang percaya yang pertama, ditentukan oleh perkataannya sendiri. Oleh sebab itu selagi firman masih mudah untuk kita dapatkan, masih mudah untuk kita renungkan, saudara sebanyak-banyaknya sampai masuk ke alam bawah sadar. Supaya pada waktu masa kesesakan datang, firman itu yang membimbing kita. Firman itu yang menolong kita. Firman itu yang menjaga kita. Karena akan ada perbedaan yang signifikan antara orang-orang yang menyembah Tuhan dan menyembah ilah lain. Perbedaannya apa? Masalahnya sama, persoalannya sama. Nggak ada namanya orang percaya terbebas dari masalah. Justru orang percaya itu gudangnya masalah. Supaya apa? Supaya karakternya makin dibentuk. Lewat proses, lewat pergumulan, karakter kita diperbaharui. Yang tadinya nggak memiliki hati yang luas, lewat proses hatinya jadi luas. Diizinkan masalah datang ke kita. Tujuannya satu, akan mengukur, menguji kita, iman kita, level percaya kita sampai di mana, kedalamannya sampai di mana. Apa sampai di mata kaki, atau sampai ke lutut, atau sampai sudah dalam, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama ditentukan oleh apa? Perkataan kita. Karena keadaan situasi kondisi
dipakai oleh musuh untuk memprovokasi kita, memperkatakan ucapan yang sia-sia. Hati-hati, di dalam mulut yang sama akan mengeluarkan perkataan berkat dan perkataan buruk. Amsal 18:21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau setiap saat kita hanya fokus dengan situasi keadaan yang kita alami, maka itu yang akan kita makan. Itu yang akan kita alami. Tapi kalau kita fokus dengan rancangan Tuhan, Yeremia 29 ayat 11, apapun keadaanku, apapun kondisiku, aku mau tetap belajar mengucap syukur. Di dalam ucapan syukur ada mujizat, Bapak Ibu. Di dalam ucapan syukur ada mujizat besar terjadi atas kita. Proses itu baik buat kita untuk membedakan kita emas murni atau bukan. Kalau namanya emas murni ditaruh dimanapun dia tetap emas. Bahkan sudah dipenuhi lumpur, waktu dicuci pun tetap warnanya sama. Bukankah kita juga memiliki warna yang sama, warnanya Kristus, karakter Kristus? Kita ditaruh di mana aja di lembah tetap ada karakter Kristus. Kita dihujat tetap karakter Kristus yang keluar. Kita difitnah, kita dibully tetap karakter Kristus yang keluar. Kalau kita mau marah rugi. Karena apa? Situasi kondisi dipakai musuh untuk memperkatakan perkataan yang sia-sia. Kekuatan orang percaya ada di dalam perkataannya. Tapi kelemahan orang percaya atau musuh orang percaya di dalam kemarahan atau kekecewaan. Firman Tuhan katakan di Yakobus, kemarahan manusia tidak istilahnya mendatangkan kebenaran. Saudara, kemarahan kita itu akan membuat hal-hal yang fatal. Jadi kalau proses pergumulan kita belum dijawab oleh Tuhan, kalau kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan, apalagi kalau kita marah mengambil keputusan, pasti keputusan kita semuanya salah, pasti semuanya keliru. Jadi orang percaya pertama hidupnya ditentukan oleh perkataannya. Kalau kita bilang tokoku rame, masa kalah sama orang dunia? Saya kadang-kadang diizinkan Tuhan untuk melihat hal-hal itu supaya menjadi kekuatan. Saya pergi ke pasar ketika saya membeli, jadi pembeli pertama gitu ya, membeli apapun, dan ibu yang dagang itu selalu bilang laris sambil uangnya dikipas-kipaskan. Mereka copy paste dengan kita, tapi kita orang percaya tidak menyadari bahwa mulut kita dikuasai oleh perkataan Tuhan. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lepaskan, lalu kita yakini itu pasti akan terjadi. Itu akan terjadi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, hidup kita atau masa depan kita ditentukan oleh apa yang kita pikirkan. Kalau pikiran kita istilahnya overthinking, negatif terus, maka negatif itu yang datang melayani kita. Kita harus merubah pola pikir kita seperti yang namanya Yosua dan Kaleb. Dia memiliki pola pikir yang baru, cara melihat sesuatu yang baru, sehingga dia tidak takut dengan raksasa-raksasa itu. Apakah yang menjadi raksasa kita? Siapakah yang menjadi raksasa kita? Kalau kita memiliki pola pikir yang baru dari Tuhan, kita tidak akan pernah berpikir salah terhadap apa. Karena apa yang kita pikirkan. Ayub bilang, Ayub 3 ayat 25, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Yang ketiga, masa depan kita ditentukan oleh apa yang kita tabur. Kalau kita mau masa depan yang baik, ya maka taburlah yang baik. Kalau kita mau masa depan kita, masa depan yang menghancurkan, ya taburlah yang jahat. Simple. Kalau mulai hari ini, saudara, kita suka melakukan hal yang jahat, yang sia-sia, ya itu juga yang akan kita tuai. Tapi kalau kita melakukan kebenaran sesuai dengan apa yang dituntut oleh firman, ya itu juga yang akan kita alami. Amin. Kalau kita dijahatin, nggak perlu dibalas kejahatan. Kalau kita difitnah, kita nggak perlu juga memfitnah orang. Kalau kita ditusuk dari belakang, kita juga nggak perlu balas tusuk dari belakang. Kita punya Tuhan di atas segala Tuhan. Satu ketika, Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan saya untuk melihat,
mengalami sesuatu yang berbeda. Tiba-tiba waktu saya termenung, saya ngomong begini, Tuhan, Tuhan ngapain saya pergi ke Malaysia? Kalau nggak ada tujuan Tuhan, nggak ada agenda Tuhan, saya nggak mau pergi ke Malaysia. Even semuanya sudah disediakan. Tapi Tuhan bilang begini, kamu baca Yeskel 37, lalu kamu hidupi. Setelah saya renungkan dan saya mengerti bagian saya untuk memanggil kembali nafas kehidupan itu, yaitu Tuhan sendiri, untuk mengembuskan kembali nafas kehidupannya ke dalam tulang-tulang kering. Mungkin rohani mereka sedang mengalami kekeringan, mungkin mereka sudah nggak bersemangat lagi. Dan saudara tahu, pada waktu saya melihat bumbu itu di blender, saya ngerti tujuan hidup saya, supaya saya tidak punya kehendak sendiri, saya tidak punya keinginan sendiri, saya memiliki kehendak, pikiran, dan perasaan Kristus. Karena gini, kalau nggak di blender, kesombongan itu tetap jalan. Kepahitan, kemarahan, egois, kesombongan itu tetap jalan. Makanya proses itu baik buat kita semua. Supaya apa? Karakter kita menjadi karakter Kristus. Karakter Kristus akan kelihatan saat ada masalah, saat ada proses. Engkau membalas kejahatan dengan kejahatan atau dengan kasih. Karena pembalasan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita berpikir positif, bahwa semuanya diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan, maka kita tidak akan menyalahkan siapapun. Karena Tuhan sedang membentuk kita. Saya mengerti kenapa di blender. Kamu tahu nggak, nak? Kenapa Tuhan? Itu kalau bawang merah nggak di blender, nggak jadi satu, dia ngomong begini. Aku loh, ini karena bawang putih loh. Kalau nggak karena bawang putih, nggak terjadi lawatan Tuhan. Bawang merah ngomong begini, bawang merah, ini aku bawang merah. Lihat, kalau nggak aku, gerejaku mana mungkin besar. Gerejaku paling besar. Nanti cabai punya ngomong sendiri, merica punya ngomong sendiri, jahe kencur, kunyit ngomong sendiri. Dan di situ saya ngerti, kamu aku blender. Dan Tuhan kasih ilustrasi, kamu akhirnya jadi bumbu soto. Lihat soto Bokoran yang di Semarang. Pagi buka, siang jam 11 sudah habis. Tapi orang nggak tahu prosesmu. Nggak perlu tahu prosesmu. Tapi yang dia tahu, soto itu enak. Dan akhirnya saya mengerti maksudnya apa, Tuhan. Bagianmu akhir zaman mempersatukan tubuh Kristus. Saudara, saya bingung, saya ini nggak punya pengalaman. Saya ini orang yang biasa-biasa. Juga kalau perkataan saya juga enggak begitu tertata seperti Pak Jen Rifandi gitu kan. Saya ngomongnya belepotan, tapi kenapa Tuhan pakai saya sendiri? Pada waktu di Malaysia Tuhan genapi. Di situ ada India, ada Filipina, ada Singapura, ada Thailand, dan ada Indonesia. Pada waktu kita doa dan berbagai macam gereja bersatu di situ. Salah satu daerah ini ada namanya perjanjian bahwa orang di satu kota ini tidak boleh Kristen, tidak boleh menyembah Yesus. Dan kedatangan kami ke sana salah satunya mengerang dan mengadakan tindakan profetik untuk membatalkan perjanjian dari nenek moyang kita yang salah, supaya diikat dengan perjanjian Kristus. Dan saudara tahu, satu-satunya ada seorang pemimpin di sana Kristen yang saat ini menduduki tempat itu, dan kami doakan bersama-sama. Saya ngerti sekarang kenapa saya harus di blender, supaya tidak ada keakuan, supaya kehendak, pikiran, perasaan Kristus itu ada yang ada. Dan betul waktu di Malaysia ada seorang Singapura lagi dilawat Tuhan, dia mau menyampaikan sesuatu seperti tertahan. Nah, saya meluap-luap, saya minta dulu sama Tuhan, saya masuk kamar mandi, saya berdoa, minta tuntunan Tuhan, Tuhan kasih peneguhan. Karena saya orang baru di situ. Bapak Ibu Saudara tahu, pada waktu saya melibatkan Roh Kudus, saya keluar dari kamar mandi, saya masuk lagi di gereja itu, dan saya dipegang sama dua orang dari Singapura, satu enggak, saya lupa dari mana. Dan tiba-tiba perkataan Yesaya 46 ayat 11, burung buas dari timur, yaitu Indonesia itu adalah kamu yang harus melepaskan pemulihan terjadi atas Malaysia. Pemulihan kebangkitan orang-orang benar itu terjadi atas Malaysia. Waktu saya ngomong begitu, kami bahasa Indonesia, yang sana bahasa Singapura. Bahasanya pokoknya, tapi artinya sama.
dan kami bergerak bersama-sama. Baru saya mengerti, untuk menggenapi mempersatukan tubuh Kristus, harus ada martir, harus ada orang mau diproses. Habis itu Bapak Ibu Saudara, saya pulang ke Indonesia. Saya dipertemukan dengan beberapa gembala dari berbagai macam denominasi gereja. Dan kami bisa menyatukan yang namanya apa? Bukan gerejamu paling hebat. Bukan hanya gerejaku yang paling hebat. Tapi kita semua sama. Bahwa satu tujuannya menggenapi agenda Tuhan. Supaya penggenapan pemulihan segala sesuatu itu terjadi. Bapak Ibu Saudara, kita sedang masuk musim baru. Yang disebut musim panen. Yang disebut musim di mana kita menuai. Penyabit-penyabit sedikit kalau kita gontok-gontokan dari dalam. Saya punya teman lagi menulis buku tentang franchise Jesus. Dan salah satu gembala kemarin melihat bukunya dan bilang, wow keren ini. Kalau nggak Roh Kudus nggak bisa ini menulis ini dengan berani. Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan sudah dekat. Bagaimana kalau kita diselamatkan, istri kita selamat, anak-anak selamat, tapi saudara-saudara kita belum menerima Kristus? Adakah kerinduan itu? Hidup kita diciptakan bukan hanya untuk menikmati saja. Kita juga harus memberkati yang lainnya lewat kesaksian hidup kita. Jangan alergi dengan proses, karena proses itu akan membentuk karakter ilahi terjadi tergenak di atas kita. Sekalipun kita sudah mendoakan ratusan ribuan orang, membaptis ribuan orang, tapi kalau karakter kita belum diubahkan, nanti bisa jadi batu sandungan buat orang lain. Yang ketiga, masa depan kita harus tahu Bapak Ibu Saudara. Ditentukan dengan oleh apa yang kita tahu. Kalau kita melayani di GM, di Gloria Ministry, bukan karena kita mampu, bukan karena kefasihan kita, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita mau melakukan firman Tuhan, mengasihi orang-orang di penjara, mengasihi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, memberi minum orang-orang yang haus, memberi makan orang-orang yang lapar. Waktu kita menabur demikian, apa yang kita tabur itu kita. Saya pernah kesaksian di tempat ini bagaimana Tuhan mengembalikan apa yang kami tabur. Kalau dulu saya dipercayakan Tuhan untuk menguliakan anak, dan anak itu sudah menjadi sarjana, dan sudah menikah, dan sudah bekerja di salah satu perusahaan. Apa yang menjadi bagian saya pun gak hilang. Waktu anak saya satu-satunya pergi meninggalkan saya untuk menempuh pendidikan, kuliah di Jakarta, saya ketar-ketir sebagai manusia. Biasa, tapi jangan berlebihan, Bapak Ibu Saudara. Dan pada waktu anak saya masuk di Jakarta, Tuhan kirim orang-orang untuk mendampingi dia. Dan saya tidak khawatir karena apa yang saya tabur, saya tuai. Saya memperhatikan anak orang, anak saya juga diperhatikan orang lain. Kalau saya jahat sama orang, saya juga pasti akan jahati sama orang. Pokoknya jangan pernah takut menabur. Sebab apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Kalau bukan kita yang menuai hari ini, anak cucu kita, cicit kita pasti akan menuai. Sudah terbukti dengan anak saya sendiri. Di dalam Galatia 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Dan yang keempat, masa depan kita ditentukan oleh keputusan yang kita ambil. Bagaimana kalau kita nggak menghidupi seperti lagu tadi, ku terhubung denganmu, pasti keputusan kita salah. Kalau kita nggak punya hubungan yang karib dengan Tuhan, kita tidak memiliki persekutuan dengan firman dan Roh Kudus, keputusan kita pasti di luar dari firman. Dan keputusan-keputusan yang ambil itu adalah yang akan kita alami. Saudara, contoh kondisi seperti ini nih, contoh kalau saudara mengambil keputusan yang salah. Waduh, kerja susah, ataupun juga sepi. Ya, udahlah saya pergi ke Gunung Kawi saja. Contoh, saya mau pergi ke Gunung Kawi cari pesugihan aja dari sana. Nunggu waktu Tuhan juga kelamaan, sudah lutut sampai warnanya biru gitu kan, sudah bersujud berlutut, tapi kok toko juga nggak rame-rame, customer kok juga nggak dikirim-kirim. Kalau berarti saudara tidak memiliki pengenalan akan Kristus.
Kalau orang memiliki pengenalan akan Kristus, mau tokonya sepi, mau usahanya juga belum bangkit, dia tidak akan meninggalkan Kristus. Karena keputusan kita untuk bertahan dengan iman kita dan keputusan kita untuk keluar dari iman kita itu ada di dalam diri kita masing-masing. Justru di saat dunia dipenuhi dengan kegelapan, kita harus mengalami kasih karunia yang dibedakan, mengalami Maliaki 3 ayat 18, di mana akan ada perbedaan yang nyata antara orang-orang yang menyembah Tuhan dan menyembah ilah lain. Beda. Orang yang menyembah Tuhan pada waktu ada masalah, dia tidak lari kemana-mana. Waktu diproses, dia makin dekat sama Tuhan. Dan dia bisa mengalami apa yang Tuhan nyatakan. Dan yang kelima, Bapak Ibu Saudara, dikatakan seperti ini. Saya mau katakan dulu di Yesaya 10 ayat 1. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman. 2 Korintus 2 ayat 1. Aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dengan dalam duka cita. Kalau kita datang kepada Tuhan, sekalipun pergumulan kita belum dijawab, sakit kita belum disembuhkan, kita nggak akan bersungut-sungut, kita nggak akan menggerutu. Karena Habakuk 3 ayat 17 berfirman seperti ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, lawanan kambing domba tidak ada dalam kandang, tidak ada dalam kurungan, aku akan tetap beria-ria, sebab aku mengenal siapa Tuhan yang aku sembah. Saudara, kita ini enak mau baca firman, ada gadget suci. Waktu teman saya melayani di China, dia harus masuk yang namanya di salah satu ruangan itu cuman berapa meter, dia tinggi. Jadi kalau mau firman itu harus seperti ini selama 15 menit, dikasih waktu 15 menit, dan itu jemaat harus bisa menangkap firman, menghafalkan firman itu. Karena dia kalau sampai ketahuan baca Alkitab, habis nyawanya. Mau baca firman, mau menginjili jalan-jalan, mau menginjili di pasar-pasar, bebas. Ayo Bapak Ibu Saudara, makan firman sebanyak-banyaknya, supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Keputusan yang kita lahirkan itu adalah dari firman, bukan dari emosi kita, bukan dari kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Dan yang kelima, hidup karena percaya. Tentu orang Kristen dipanggil orang percaya. Labelnya orang Kristen itu selalu orang percaya. Bapak Ibu Saudara, dikatakan masa depan kita ditentukan oleh apa yang kita percaya. Karena segala sesuatu akan terjadi sesuai dengan apa yang kita percaya. Saya punya kesaksian barusan ini, Bapak Ibu Saudara. Saya diundang di daerah Alam Sutra sana. Kebetulan saya masih di Jakarta. Dan sebenarnya anak ini awalnya oke-oke. Papa mamanya udah percaya Tuhan. Tapi engkongnya ama-amanya masih muda. Satu ketika amanya manggil orang untuk baca anak ini. Dibilang anak ini ada ngikutin bla 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 bla, dan anak ini sampai stres. Anak yang tidak apa-apa. Karena percaya dengan ucapan itu yang disampaikan Bu Amia itu. Orang yang meramal itu. Anak ini jadi stres. Yang anaknya pinter jadi nggak jelas, marah-marah nggak jelas dengan hidupnya. Lalu Bapak Ibu Saudara kami datang. Dan puji Tuhan anak ini sudah tenang. Semalam mamanya telepon saya. Ci, itu gimana? Anak saya tiba-tiba ngunci pintu. Gara-gara saya bilang jangan main HP. Tapi dia marah. Saya bilang biarin, jangan dikasarin. Kamu punya perkataan, punya kuasa doa. Apa yang kamu yakini, kamu imani, itu pasti terjadi, anakmu baik-baik saja. Terus saya di perjalanan, saya tanya lagi, gimana anakmu? Puji Tuhan, Ci. Dia udah jawab ya saya. Dia bilang, izin mau nonton film sampai jam 9. Bilang, good. Hidup kita karena percaya. Kalau kita percaya bahwa Indonesia ini akan menjadi Indonesia emas, Indonesia ini Indonesia akan menjadi makmur, maka itu yang akan terjadi.
Kalau kita percaya sakit penyakit kita sembuh oleh pilur-pilur Yesus, maka itu juga terjadi atas kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita seperti memberkati Yusuf, itu juga yang akan kita alami. Simple ikut Tuhan. Kalau kita bikin jalan sendiri yang disebut jalan kecelakaan, jalan kesialan, jalan kemalangan, jalan duka cita, ya silakan. Tapi jalan Tuhan cuma satu. Yeremia 29 ayat 11. Jalan damai sejahtera, masa depan yang penuh pengharapan. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak leluhur kita itu bapak iman adalah Abraham. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. So Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhan yang terakhir, Yesaya 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yakobus 1 ayat 6, kalau kita meminta-mintalah dengan iman, jangan ragu-ragu. Orang yang ragu dan bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Justru mereka akan diambang-ambingkan oleh keadaan. Jadi kalau kita sekali percaya Yesus, percayalah selama-lamanya. Kalau kita percaya penebusannya, kita dipindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib. Dari budak kepada pewaris. Kita harus percaya bahwa kita pewaris. Kita bukan budak, tapi kita milik kepunyaan